A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Allahumma antikna bil huda wa alhimna bit taqwa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Alhamdulillah, hari ini kita kembali berjumpa dalam kelas daring. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naam, hari ini kita sampai pada pembahasan pertarungan antara Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salam dengan Amr bin Abdi Wud atau Amr bin Abdi Wad, atau juga dibaca Amr bin Abdi Wid, seorang jawara Quraisy. Amr bin Abdi Wud adalah salah seorang petarung terbaik dari suku Quraisy yang terbunuh dalam perang Khandaq di tangan Al-Imam Ali salamullah alaih. Menurut beberapa riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi menyebut sabetan pedang Al-Imam Ali atas Amr pada perang tersebut lebih baik dari ibadah semua jin dan manusia. Ibnu Taimiyah, Ahlus Sunnah dan pendiri Salafisme, menolak keberadaan Amr bin Abdi Wud. Beberapa peneliti menyebut alasan Ibnu Taimiyah tersebut yang didasarkan pada motif penolakan fadilah dan keutamaan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Naam, siapakah Amr bin Abdi Wud? Tidak ada informasi yang jelas mengenai kelahiran dan riwayat hidup Amr bin Abdi Wud dalam kitab-kitab sejarah dan riwayat, kecuali sedikit informasi di antaranya yang berasal dari suku, di antaranya ia berasal dari suku Bani Amir bin Lu'ay dari kabilah Quraisy, sebagaimana yang terdapat dalam sumber Ahlus Sunnah dan Syiah. Ia bersama Ikrimah bin Abi Jahal, Hubairah bin Abi Wahab, Naufal bin Abdullah bin Mughirah, dan Dirar bin Khattab dengan susah payah melewati parit yang dibuat oleh kaum muslimin dalam perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Amr bin Abdi Wud merupakan prajurit tertinggi ketiga dari Quraisy yang diakui memiliki kemampuan perang yang sama dengan 1.000 prajurit. Kalimat sama dengan 1.000 prajurit ini dalam sebuah riwayat terlontar dari perkataan Umar bin Khattab yang ketika Nabi Shallallahu alaihi wa alihi mempersilahkan kaum muslimin untuk menjawab ajakan pertarungan dari Amr bin Abdi Wud. Ketika itu Umar bin Khattab segera berdiri dan berbicara membisik kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Nabi Allah, bukankah engkau telah tahu siapa ia dan ketidakmampuan kami untuk menghadapinya, karena ia adalah sama dengan 1.000 prajurit." Naam, kita kembali. Amr bin Abdi Wud ketika berhasil melompati parit, ia memancing kaum muslimin untuk bertarung, berduel dengannya dengan mengatakan, "Walaqad bahaqtu minan nida bijam'ihim hal min mubarid." Suaraku ini telah menjadi serak karena aku berteriak di tengah-tengah mereka, "Adakah petarung di antara kalian?" Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada kaum muslimin untuk menjawab seruan dari Ammar dengan mengatakan, "Man li hadzal kalb?" Adakah orang yang mau bertarung menghadapi anjing ini, kalb ini? Falam yujibhu ahad, tidak ada satupun orang yang menjawab. Faqama ilaihi amirul mu'minin, kemudian Imam Ali salamullah alaih bangkit menghadap Rasul, waqal, "Ana lahu ya Rasulullah." Saya ya Rasulullah yang akan menghadapinya. Faqal, "Ya Ali, hadza Amr bin Abdi Wud, Faris Layil."
yukarrirha salas marrat wa fi riwayah. Ya, Imam Ali bangkit menghadap Rasul, kemudian Rasul mengatakan, ya Ali, ini adalah Amr bin Abdi Wud. Kemudian peristiwa ini terjadi 3 kali berulang. Ya. Tidak ada satupun yang bangkit menjawab seruan Ammar dan menjawab seruan Nabi untuk menghadapinya kecuali Ali bin Abi Thalib. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat mengatakan, man yabrudu ila Amr wa ana admanu lahu ala Allah al jannah. Sampai Rasul berjanji bahwa siapapun yang menghadapi Amr, saya akan menjamin, memberikan jaminan padanya atas Allah, yakni surga. Qal ana Ali bin Abi Thalib. Faqala Rasulullah, udnu minni, fadana minhu, fa'ammamahu biyadih. Kemudian akhirnya di kesempatan yang ketiga kalinya, Al-Imam Ali kembali bangkit dan menjawab seruan Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, udnu minni, mendekatlah kepadaku. Fadana minhu, kemudian Al-Imam Ali bangkit dan mendekati Rasul. Fa'ammamahu, kemudian Rasul menyorbaninya dengan sorbannya, dengan tangannya sendiri. Wadafa'a ilaihi sayfahu dzulfiqar, kemudian memberikan pedang Rasul kepada Al-Imam Ali. Faqala lahu, kemudian Rasul berkata kepadanya, izhab wa qatil bihadza, pergilah dan perangilah Ammar dengan pedang ini. Waqal, kemudian Rasul mengatakan, Allahumma hfazhu min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min tahti fala tazarni fardan wa anta khairul warisin. Menurut sumber, Ali bin Abi Thalib berdiri untuk menjawab ajakan Amr bin Abdi Wud untuk bertarung, namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk kembali duduk sampai akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan Al-Imam Ali untuk menghadapinya. Rasulullah kemudian mengenakan surbannya kepada kepala Al-Imam Ali dan menyerahkan pedangnya untuk digunakan oleh Ali bin Abi Thalib dalam pertarungan dengan Amr bin Abdi Wud. Dalam riwayat juga disebutkan Rasul mengatakan, baradal Islam kullu lil kufri kullu. Ala kulli hal, Al-Imam Ali salamullah alaih ketika dipersilakan oleh Nabi, diizinkan oleh Nabi untuk bertarung dengan Amr bin Abdi Wud, Al-Imam Ali lebih dulu mengajak Amr bin Abdi Wud untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menerima kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ajakan ini ditolak oleh Ammar. Al-Imam Ali kemudian meminta agar ia kembali ke jalan yang ia pertama kali datang. Namun Ammar kembali menolak, sehingga Al-Imam Ali salamullah alaih memintanya untuk turun dari kuda dan bertarung. Menurut riwayat dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari yang bersama dengan Al-Imam Ali saat itu, pertarungan antara keduanya berlangsung sengit. Sampai akhirnya terdengar suara takbir Al-Imam Ali yang menandakan kemenangannya, dan kaum muslimin menemukan Amr bin Abdi Wud berhasil terbunuh di tangan Al-Imam Ali salamullah alaih. Menurut catatan sejarah, selain Amr bin Abdi Wud, putranya Hasal juga terbunuh di tangan Al-Imam Ali salamullah alaih. Dalam riwayat disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi bersabda, "Darbatu Aliyin yaumal khandaq afdal min ibadatis saqalain." Tebasan pedang Al-Imam Ali salamullah alaih atas Amr bin Abdi Wud pada perang Khandaq lebih utama dibanding ibadahnya seluruh jin dan manusia. Kemudian di akhir dari pembahasan ini saya ingin menyampaikan keraguan yang dibuat-buat oleh Ibn Taimiyah tentang Amr yang di awal tadi telah saya singgung.
Ibn Taimiyah, salah seorang ulama salafi, ulama Wahabi yang menjadi pendiri pemahaman salafiyah, meragukan keberadaan Amr bin Abdi Wud. Menurutnya, pada perang-perang sebelumnya, baik dalam perang Badar maupun perang Uhud, demikian juga perang-perang lainnya, tidak disebutkan ada tokoh Quraisy yang bernama Amr bin Abdi Wud. Demikian juga dari riwayat-riwayat yang menceritakan keberadaannya pada perang Khandaq, tidak satu pun bersumber dari Sahihain, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Namun meski demikian, ya, keberadaan Amr bin Abdi Wud dalam perang Khandaq dimuat dalam kitab-kitab sejarah yang muktabar, seperti dalam kitab Tarikh Tabari, Tarikh Islam Az-Zahabi, kemudian juga Hakim, ya, Al-Hakim An-Naisaburi, salah seorang ulama ahlu sunnah, yang juga menukil dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain sebuah riwayat yang menyebut keberadaan Amr bin Abdi Wud dalam perang Badar, dan disebutkan ia mengalami luka dalam perang tersebut. Demikian pula dalam catatan sejarah Asy'ari, meriwayatkan dari Hasan bin Sabit, salah seorang sahabat Nabi SAW, mengenai kebanggaannya atas terbunuhnya Amr bin Abdi Wud di tangan Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Dan juga Asy'ari menyayangkan atas keberhasilan Masafi dan bin Abdi Manaf, Hubairah bin Abi Wahab, dan saudara perempuannya Amr, yang merupakan salah satu kelompok dengan Amr bin Abdi Wud dalam melewati Khandaq. Mereka berhasil keluar. Sebagian peneliti menyebut keraguan Ibn Taimiyah didasari atas keinginan untuk mengingkari keutamaan dan fadilah Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Terakhir, dalam bab pertama Masnawi yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi, ya, terdapat sebuah syair yang terdiri dari 120 bait mengenai Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Syair itu dimulai dengan pujian yang ditujukan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Mengenai bait syair tersebut, Jalaluddin Rumi menjelaskan bahwa ketika Amr bin Abdi Wud yang sudah dalam kondisi terdesak meludahi wajah Ali bin Abi Thalib, lantas Al-Imam Ali menghentikan ayunan pedangnya di atas tubuh Amr yang sudah tidak berdaya. Ia melakukan hal tersebut karena ingin menebas Amr dalam keadaan ia sedang marah karena diludahi. Setelah ia berhasil menekan amarahnya, Al-Imam Ali bin Abi Thalib kemudian membunuh Amr dengan ikhlas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang ditulis dalam Masnawi tersebut menurut sejumlah peneliti bersumber dari Manaqib Ali bin Abi Thalib yang ditulis oleh Ibn Syahr al-Sub yang melukiskan kisah tersebut. Ya, ini pembahasan berkaitan dengan pertempuran Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Abdi Wud. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.